Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, mari kita pelajari bersama bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang kerucut, diantaranya bagian-bagian bangun ruang kerucut, jaring-jaring dan sifat-sifat bangun ruang kerucut, serta luas permukaan dan volume bangun ruang kerucut. Anak-anak pasti pernah melihat hal-hal berikut ya. Nah, anak-anak, hal-hal tersebut menyerupai bentuk daripada bangun ruang kerucut. Lalu, apa itu bangun ruang kerucut? Anak-anak, cone ice cream ini menyerupai bentuk bangun ruang kerucut, yang mana memiliki puncak, selimut, dan sisi alas. Sisi yang berwarna biru disebut alas kerucut, dan sisi yang berwarna kuning disebut selimut kerucut. Jadi, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun bagian-bagian bangun ruang kerucut diantaranya bidang alas yaitu sisi yang berbentuk lingkaran, kemudian diameter yang ditunjukkan dari ruas garis A ke B, kemudian jari-jari yang ditunjukkan dari ruas garis OA dan ruas garis OB. Kemudian tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas yaitu ruas garis CO. Kemudian selimut kerucut yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Dan terakhir garis pelukis yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Apabila bangun ruang kerucut tersebut dibelah, maka akan menghasilkan jaring-jaring bangun ruang kerucut seperti gambar berikut. Dapat dilihat dari jaring-jaring kerucut tersebut memiliki dua buah sisi. Adapun sifat-sifat bangun ruang kerucut diantaranya, yang pertama, kerucut memiliki satu rusuk melengkung yang mengelilingi alas. Kemudian memiliki dua sisi yakni sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegak berupa bidang lengkung dari persegi panjang yang disebut selimut kerucut. Yang ketiga, memiliki satu titik puncak atau titik sudut, dan yang keempat, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan bidang alas. Mari kita pahami lebih dalam mengenai bangun ruang kerucut berikut. Yang pertama, apakah nama bangun ruang di samping? Ya, tentu saja bangun ruang kerucut. Kemudian, berapakah jumlah titik sudutnya? Satu titik sudut yaitu yang berada pada titik puncak. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Yaitu satu sisi tegak. Apakah bentuk bangun ruang sisi tegaknya? Yaitu persegi panjang. Berapakah jumlah rusuknya? Yaitu satu rusuk. Apakah nama bentuk bangun sisi alasnya? Lingkaran. Berapakah jumlah sisi seluruhnya? Yaitu dua sisi. Selanjutnya, mari kita pelajari luas permukaan bangun ruang kerucut. Kerucut terdiri atas dua sisi, yakni alas yang berbentuk lingkaran dan selimut kerucut. Luas permukaan kerucut merupakan jumlah dari luas kedua sisi tersebut. Sehingga secara umum rumus luas permukaan kerucut adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka gunakan rumus luas alas Pi R kuadrat. Kemudian untuk luas selimut digunakan rumus Pi R S, di mana S adalah garis pelukis. Jadi secara umum luas permukaan kerucut rumusnya adalah Pi kali R plus S. Dengan R sama dengan jari-jari lingkaran alas, S sama dengan garis pelukis, dan Pi dapat digunakan 22/7 atau 3,14. Anak-anak, garis pelukis pada kerucut yaitu panjang sisi tegak melengkung dari ujung atas sampai ke bawah. Segitiga siku-siku dibentuk oleh jari-jari, tinggi, dan garis pelukis, dengan sudut siku-siku pada pertemuan jari-jari dan tinggi. Oleh karena itu, andai garis pelukis tidak diketahui, garis pelukis kerucut bisa dicari dengan teorema Pythagoras, yaitu S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, atau garis pelukis sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Anak-anak, mari berlatih soal berikut.
Sebuah kerucut memiliki diameter alas 10 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah. Langkah kerja yang anak-anak harus lakukan. Yang pertama, identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Kemudian ingatlah rumus luas permukaan kerucut. Dan yang terakhir, masukkan angka pada rumus sesuai dengan soal. Berikut penyelesaiannya. Diketahui diameter kerucut 10 cm dan tingginya 12 cm. Berapakah luas permukaan kerucut? Yang pertama, kita harus mencari nilai S atau garis pelukis terlebih dahulu. Dalam hal ini, jari-jari daripada kerucut ini yaitu diameter dibagi 2, sehingga diperoleh 10 dibagi 2 yaitu 5 cm untuk jari-jarinya. Maka, untuk garis pelukis atau S-nya gunakan rumus akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, di mana jari-jari yaitu 5 cm dan tinggi 12 cm. Apabila keduanya dikuadratkan, diperoleh hasil 25 ditambah 122. Diperoleh hasil 169. Jadi akar dari 169 adalah 13, sehingga garis pelukisnya yaitu 13 cm. Setelah garis pelukis ditemukan, maka masukkan ke dalam rumus umum. Luas permukaan kerucut sama dengan Pi dikali R plus S, di mana Pi yang kita gunakan adalah 3,14, kemudian kali jari-jari yaitu 5 cm, dikali buka kurung, jari-jari yaitu 5 cm, ditambah S yaitu 13 cm tutup kurung. Sehingga diperoleh hasil 15,7 dikali 18. Sehingga diperoleh 282,6 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bangun ruang kerucut tersebut adalah 282,6 cm kuadrat. Ayo berlatih soal yang kedua. Hitunglah berapa luas permukaan selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukis 40 cm. Yang diketahui pada soal ini adalah jari-jari yaitu 21 cm dan garis pelukis yaitu 40 cm. Dan yang ditanyakan adalah luas permukaan selimut kerucut. Rumus yang kita gunakan untuk mengetahui luas selimut kerucut adalah Pi dikali R dikali S. Kemudian masukkan angka, di mana Pi yang kita gunakan adalah 22/7, kemudian dikali jari-jari yaitu 21 cm, dan dikali S yaitu 40 cm. Sehingga diperoleh hasil 2640 cm kuadrat. Jadi luas selimut kerucut yaitu 2640 cm kuadrat. Soal yang ketiga, berapakah luas permukaan kerucut yang mempunyai diameter 14 cm dan garis pelukis 15 cm? Yang diketahui pada soal ini adalah diameter. Jadi untuk mengetahui jari-jarinya, maka diameter dibagi 2, yaitu 14 cm dibagi 2, sehingga diperoleh jari-jari 7 cm. Dan untuk garis pelukisnya adalah 15 cm. Kemudian rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R plus S atau ditambah S. Sehingga diperoleh hasil 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 15. Diperoleh hasil 22 dikali 21. Sehingga diperoleh 484 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kerucut yaitu 484 cm kuadrat. Berikutnya, volume bangun ruang kerucut. Secara umum, rumus yang digunakan untuk memperoleh volume kerucut adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka rumus luas alas yang digunakan adalah Pi kali R kuadrat. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus umum, maka diperoleh rumus volume kerucut adalah volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Ayo coba kita selesaikan soal berikut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 2,5 cm dan tinggi kerucut tersebut adalah 9 cm. Maka volume kerucut tersebut adalah. Langkah kerja yang harus anak-anak lakukan yang pertama, identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, ingatlah rumus volume kerucut. Dan terakhir, masukkan angka pada rumus sesuai dengan soal.
Berikut penyelesaiannya. Diketahui tinggi kerucut 9 cm dan jari-jari kerucut 2,5 cm. Yang ditanya berapakah volume kerucut? Yang pertama, anak-anak tuliskan terlebih dahulu rumus daripada volume bangun ruang kerucut, yaitu sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sepertiga dikali Pi yang kita gunakan adalah 3,14, kemudian dikali jari-jari yaitu 2,5 kuadrat, kemudian dikali tinggi kerucut yaitu 9 cm. Sehingga diperoleh hasil 3,14 dikali 6,25 dikali 3. Diperoleh 19,625 dikali 3. Dan diperoleh hasil 58,875 cm3. Jadi volume bangun ruang kerucut tersebut adalah 58,875 cm3. Berikut contoh soal lainnya. Jika diketahui panjang OA adalah 30 mm dan TA adalah 5 cm, hitunglah volume kerucut di samping. OA merupakan jari-jari dan TA merupakan garis pelukis, di mana 30 mm apabila kita ubah menjadi cm diperoleh hasil 3 cm. Kemudian untuk mengetahui volume bangun ruang kerucut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tinggi bangun ruang kerucut dengan cara T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat, di mana S kuadrat merupakan garis pelukis yaitu 5 cm dan R kuadrat merupakan jari-jari yaitu 3 cm. Sehingga apabila masing-masing dikuadratkan diperoleh hasil 25 dikurang 9 yaitu 16. Jadi tinggi kerucut adalah akar 16 yaitu 4 cm. Kemudian untuk volume kerucut kita gunakan rumus sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Sepertiga dikali Pi yang kita gunakan yaitu 3,14 dikali R kuadrat yaitu 3 kuadrat dikali tinggi kerucut yaitu 4 cm. Dan diperoleh hasil 37,68. Jadi volume kerucut tersebut adalah 37,68 cm3. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, semangat dan selamat belajar.